Malang, kota di Jawa yang tak pernah habis menyuguhkan pesona pariwisata, mulai dari gunung, hutan, hingga lautnya. Keindahannya terkenal hingga pelosok negeri, bahkan sampai mancanegara. Dan kali ini, inilah Kirana Nusantara, road trip menuju Malang Selatan. Assalamualaikum kawan. Kali ini aku akan road trip menuju Malang, tepatnya Malang Selatan, yang terkenal dengan keindahan laut dan pantainya. Kami berangkat dari kota Kediri, melewati kota Blitar, lalu terus menuju pesisir Malang Selatan. Sebelum berangkat, kami sempat mampir ke pom bensin untuk mengisi bahan bakar, sekaligus mengecek tekanan angin ban. Aku juga kembali membuka map yang sudah kupelajari sejak malam kemarin dan menandai titik-titik penting di jalur menuju destinasi. Perjalanan kali ini terasa berbeda. Selain ini adalah perjalanan pertama kalinya aku membuat rute sendiri, aku juga ingin belajar membaca peta lebih detail sepanjang perjalanan. Halo. Oke kawan, kali ini kita mau melakukan ekspedisi road trip kecil-kecilan ke suatu daerah Malang Selatan, tepatnya di arah JLS Malang Selatan. Gimana Mas? Setelah kita beberapa minggu ini tidak pergi camping, tidak keluar, sini Sekian purnama kita dengan kesibukan, akhirnya hari ini kita ada waktu buat keluar. Ya, berharap hari ini sangat menyenangkan. Semoga cuaca hari ini mendukung ya. Hujan saya terima, panas saya terima, pokoknya mendukung lah. Benar saja, di sepanjang jalan kami disuguhkan pemandangan yang luar biasa indah. Hamparan sawah menghijau, perbukitan yang memanjang hingga jalanan mulus yang membuat perjalanan terasa nyaman. Sesekali kami melewati perkampungan yang asri dengan suasana khas pedesaan Jawa Timur yang menenangkan. Kami pun melintas kota Blitar yang dikenal sebagai Bumi Bung Karno, dengan jalanan kota yang tertata rapi dan menarik. Tak lama kemudian kami melewati jembatan yang kalau di peta bernama Jembatan Sutojayan. Lalu perjalanan berlanjut ke kawasan perhutani, di mana pohon-pohon jati berdiri kokoh di kanan jalan. Di sisi kiri mengalir Sungai Berantas, sungai terpanjang di Jawa Timur. Kami juga melewati sebuah kafe di tengah hutan bernama Kaloka. Tapi kali ini kami tidak mampir karena belum membawa perbekalan untuk disantap siang ini. Setelah keluar dari hutan jati, kami sempat menepi sebentar untuk beristirahat dan membeli beberapa makanan sebagai bekal perjalanan. Oh iya, kali ini aku juga membawa perlengkapan kopi.
Mumpung lagi istirahat, aku sempatkan membuat es kopi sederhana, teman yang pas untuk suasana yang indah seperti ini. Ini setelah perjalanan kurang lebih 2 jam kali ya, kita berhenti dulu untuk istirahat dan membeli snack buat ganjel perut. Ini kita perjalanan sudah sampai di pertengahan lah, setengah perjalanan dari tujuan kita. Setelah cukup beristirahat, kami kembali melanjutkan perjalanan. Jalanan di depan tampak lurus dan mulus, tapi setelah ini sepertinya kami akan masuk ke jalur perkampungan. Jujur, kali ini sedikit menegangkan karena aku belum pernah lewat sini sebelumnya. Rumornya, jalan menuju pesisir Malang memang ada beberapa titik yang sulit dilewati. Dan itulah yang membuat aku agak ragu untuk pergi ke Malang Selatan. Tapi karena aku sudah mempelajari rute perjalanan kali ini lewat Google Street View sejak semalam, aku memutuskan untuk tetap mencoba. Ya, kita lihat saja nanti apakah jalannya benar-benar mulus atau justru penuh tantangan. Ternyata di depan jalannya mulus. Kekhawatiranku selama ini salah. Setelah apa yang aku lalui, jalur di sini justru sangat nyaman menurutku. Pemandangan dan suasana di sepanjang jalan benar-benar mendukung untuk road trip kali ini. Hampir 2 jam perjalanan, akhirnya kami sampai di titik persimpangan Jalan Lintas Selatan bagian Malang. Jalan ini membentang dari timur ke barat, dan kali ini kami datang dari sisi baratnya. JLS ini memang sudah terkenal karena di sini kita bisa mengakses banyak pantai indah di Malang Selatan. Sungguh perjalanan yang menakjubkan. Dari persimpangan ini, tujuan kami tinggal 15 menit lagi menuju Pantai Ngliep. Pantai yang sudah lama terkenal dengan keindahan pasir dan ombaknya yang mempesona. Kita sudah sampai di masjid. Kita tadi mau ke kamar mandi nih, di bocil dan ke kamar mandi. Kalau dilihat dari Google Maps sih kurang 8 menit ya sampai di lokasi. 8 detik. 8 menit. 8 detik. Setelah itu kami masuk ke jalan menuju pantai. Sekitar 8 menit lagi kami akan sampai di tepi laut. Kami sempat mampir sebentar ke sebuah masjid desa untuk beristirahat sejenak. Lalu melanjutkan perjalanan melewati desa yang tenang di pesisir. Jalanan menuju pantai pun mulus, tanpa tanjakan terjal ataupun lubang yang mengganggu. Selama perjalanan ini, aku benar-benar tidak menemukan jalur yang berat, sehingga sangat aku rekomendasi bagi kamu yang ingin road trip ke sini. Tak lama kemudian kami sampai di loket masuk kawasan pantai. Harga tiketnya hanya Rp15.000 per orang, dan itu sudah termasuk akses ke Pantai Ngliep dan Pantai Pasir Panjang. Tempat ini dijaga selama 24 jam dan juga bisa digunakan untuk camping. Kebetulan hari ini adalah hari pramuka, dan di sini sedang ada kegiatan camping anak-anak sekolah. Melihatnya membuatku teringat masa-masa sekolah dulu.
saat ikut pramuka. Sampai-sampai aku lupa pangkat terakhirku waktu itu. Setelah sampai di tepi pantai, kami menyiapkan makanan lalu makan bersama, ditemani suara deburan ombak yang begitu menenangkan jiwa. Akhirnya sampai juga di lokasi pantai Ngeliep, daerah dia Daerah Malang Selatan. Malang Selatan. Jalannya nggak begitu terjal dan nggak begitu curam. Ini kita menemukan rute tercepat dari Kediri kota sampai ke Malang Selatan ini. Biasanya kan rute-rute yang biasa ditempuh orang-orang itu biasanya itu lewat Panjen, lewat daerah Malang Selatan, Malang itu kabupaten sangat jauh itu. Dan kita lewat, nanti aku sepilkan pas di map aja, nanti saya cantumkan di map. Jadi kami ya jalurnya cepet ya dari Pasir Semelat. Iya, sangat cepat. Terakhir kesini tuh kita ke pantai Balai Kambang ya, tempat jurusan sana DLS tadi. Di tahun dulu berangkat malam sampai sini subuh. Setelah beres makan, kami mulai mengekspor pantai ini. Pasir putihnya terasa lembut di telapak kaki, berpadu dengan suara ombak yang datang dari kejauhan, menciptakan pemandangan yang begitu eksotis. Air laut di pantai ini pun begitu jernih, bahkan terumbu karangnya pun terlihat jelas dan indah. Sepertinya ini pertama kalinya aku melihat langsung bagaimana tumbuhan laut hidup di habitatnya. Kami menyusuri garis pantai hingga ke ujungnya. Capek memang, tapi rasa lelah itu terbayar. Seperti mendapatkan hadiah setelah menuntaskan sebuah misi. Ini adalah jawaban dari perjalanan panjang kami kali ini. Tak terasa, waktu berlalu hingga sore menjelang malam. Senja kali ini tak menampakkan warna jingganya, karena langit di ufuk barat tertutup awan mendung. Tapi tak apalah, aku menikmati pemandangan yang ada, karena setiap langit punya caranya sendiri untuk mempesona. Sebelum beres pulang, kami sempatkan makan malam lebih dahulu, ditemani seduhan kopi hangat yang sederhana, tapi begitu nikmat. Malam ini kami tidak berkemah di pantai, melainkan memilih untuk kembali pulang sembari menikmati tenangnya jalan desa di kawasan ini. Dalam perjalanan pulang, kami beberapa kali berhenti untuk beristirahat dan lagi-lagi menyalakan kompor kecil untuk menyeduh kopi di pinggir jalan. Di dalam mini camper van, anak dan istriku sudah terlelap tidur,
meninggalkan suasana yang begitu damai di sepanjang perjalanan. Perjalanan kali ini mungkin sederhana, tapi penuh cerita. Dan inilah kenangan kecil yang kelak akan selalu aku ingat dalam perjalanan Kirana Nusantara. Begitulah road trip kita kali ini. Semoga bisa jadi hiburan sekaligus inspirasi untuk perjalanan kalian juga. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng biar nggak ketinggalan cerita-cerita kami berikutnya. Dan kalau video ini menarik, silakan like dan bagikan. Kalau ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar. Aku bakalan senang baca dan jawabnya. Terima kasih sudah ikut menemani perjalanan kami. Sampai jumpa di kisah Kirana Nusantara berikutnya. Wassalamualaikum.